Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali untuk beribadah. Mari kita serahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami kembali beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau urapi kami semua, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami. Curahkan kuasa-Mu buat kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Sama-sama berdoa, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan.
buat kami Tuhan. Bapa, sebentar kami tidak mendengar dan menerima firman-Mu Bapa. Tuhan tolong, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, urapi kami semuanya dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan bagi hamba-Mu yang sebentar lagi tak menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Terlebih Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan jadikan berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Boleh menguatkan setiap iman jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Segala angan-angan pikiran yang tidak mengganggu kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, biarlah Engkau jauhkan dari kami Tuhan. Begitu juga Tuhan seluruh ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati Bapa. Biarlah kuasa mujizat Tuhan terjadi Tuhan pada ibadah kami saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kesempatan terindah buat kami untuk mendengar firman-Mu ini. Ada di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita baca dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku demikian? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang kita baca tadi adalah merupakan bagian penggalan daripada perjalanan rombongan orang-orang Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakannya. Ya, kasarnya rombongan bekas budak yang dimerdekakan. Walau mereka sudah mengalami banyak mujizat, 10 tulah. Bayangkan di Mesir terjadi 10 tulah. Itu luar biasa saudaraku ya. Dan 10 tulah ini, tulah terakhir sangat mengerikan. Bagaimana sulung-sulung Mesir, baik dari manusia sampai ternaknya, semuanya terbunuh. Tapi orang Israel tidak. Bahkan bukan hanya mengalami pembebasan seperti itu, mereka bebas pun tidak dibiarkan oleh Tuhan dengan tangan hampa, tangan kosong. Tapi mereka mendapat pesangon, minta barang-barang berharga daripada tetangga-tetangganya. Mereka dapat emas, perak, dan banyak barang berharga untuk bekal dalam perjalanan mereka. Ya. Namun ketika mereka ada di Pihahirot, ya, ketika mereka ada di Pihahirot di antara Migdol dan Laut Kolsom yang ada di depan mereka melihat ketika mereka menoleh, waduh, tentara Mesir itu mengejar dengan sangat, mereka menjadi ketakutan dan mereka menjadi marah terhadap Musa. Mereka mengata-ngatai Musa, mereka ngomong, memang kurang kubur apa di Mesir, kok harus dikubur di padang gurun. Kan aku sudah bilang kalau tidak usah datang, tidak usah ajak kami keluar, biar kami kerja jadi budak saja. Padahal Musa itu bukan maunya sendiri. Musa itu menjalankan perintah Tuhan atas dasar
teriakan tangisan orang Israel itu sendiri. Saudaraku, dasar karakter budak yang dibebaskan. Mereka begitu ya, sekian tahun mereka mengalami tekanan, jadi mereka sembarangan melampiaskan kemarahannya. Mari kita belajar dari keadaan ini. Kita memang dulu manusia lama, budak dosa, tapi kita sudah dimerdekakan oleh karena Kristus. Biarlah karakter orang Israel yang gampang-gampang melampiaskan kemarahan, gampang-gampang ingat nostalgia masa lalu, lebih senang masa lalu, itu baiklah kita buang, saudara. Kita ganti, hidupku sudah bukan aku lagi, tapi Kristus sudah hidup di dalam aku. Yang lama sudah aku tinggalkan. Paulus ngomong, yang lama itu merupakan sampah bagiku, dan yang sekarang ini aku adalah milik Kristus. Yang kedua, saudaraku, kita lihat tentang Musa. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa dalam ayat yang kita baca tadi? Tuhan ngomong, kamu loh kok teriak-teriak kayak gitu ke aku. Suruh orang Israel berjalan. Itu yang pertama, omongan Tuhan. Ya memang kalau dipikir, bagaimana suruh orang Israel berjalan sementara di depan itu laut kosong, begitu menakutkan, terbentang lebar. Disuruh jalan apaan? Kapal ndak ada, jembatan ndak ada. Ya pantas saja kalau sebetulnya pantas sekali kalau orang Israel juga panik. Mengapa? Karena semua mereka secara perhitungan kasat mata mereka akan mati oleh tentara Mesir, dan habislah mereka riwayatnya di sana. Tapi saudaraku, Tuhan ngomong kepada Musa, jangan panik. Kasarnya ojo bengok-bengok, ojo cerik-cerik, ojo teriak. Di bahasa Inggris The Message katakan cry out. Waduh, nangis, jerit-jerit itu loh saudaraku ya. Jadi jangan jerit-jerit, jangan panik. Sebetulnya secara dasar manusia, saudara, pantas nak Musa panik? Ya tentu saja, saudara. Karena apa? Karena orang Israel itu loh karakternya kayak ya budak yang baru dimerdekakan itu loh saudaraku. Masih butuh proses panjang, ya, ganas, liar, kejam, karena mereka lama ditekan. Musa takut sekali, itu sebabnya Musa juga panik. Kita tahu bahwa kepanikan itu saudaraku tidak baik. Tuhan bilang ojo panik, ojo panik. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 katakan, kesudahan segala sesuatu memang sudah dekat. Artinya kesusahan memang banyak, persoalan memang banyak. Dunia ini seperti gelombang laut. Namun demikian, kuasai dirimu dan jadi tenang, supaya kamu bisa berdoa. Kuasai diri, ojo panik, supaya bisa berdoa. Berdoa itu berbicara mengenai mendengar suara Tuhan dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Mendengar, dan orang yang mendengar suara Tuhan pasti akan mendapatkan solusi di tengah persoalan yang seperti gelombang laut pasang, saudara. Jadi kuasai diri, jadi tenang. Tuhan ngomong sama Musa, ojo cerik-cerik, ojo panik. Kalau kamu panik, kamu bisa melakukan kesalahan. Memang saudaraku ya, kalau kita ini panik, kita bisa melakukan banyak hal yang salah. Apa sih kepanikan itu? Apa kepanikan itu? Panik itu ya bukan cuma cemas ya.
Kalau cemas itu cuma gemeter sendiri. Orang yang panik itu lebih daripada cemas. Cemas yang ditambahi dengan tindak lanjut, itu namanya panik, saudaraku. Panik ini sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Pertama ya stres lah. Ya, pemicu kepanikan itu karena stres. Lalu teori menuliskan ada faktor biologi, ada turunan. Ya, riwayat tentang Musa, riwayatnya Musa ada turunan stres kita ndak tahu, saudaraku ya. Tapi yang jelas Musa stres. Dan yang penyebab kepanikan yang lain adalah kejadian-kejadian yang traumatik yang pernah dialami. Tentu banyak yang terjadi. Sampai dengan hari itu Musa sudah mengalami banyak hal. Bayangkan saudaraku, waktu di kandungan keluar peraturan anak-anak Ibrani kalau lahir laki-laki harus dibunuh. Sudah, ibunya ketakutan. Tentu saja anak yang dikandungannya bukan tidak mengalami akibat. Jadi di kandungan Musa sudah ibunya stres. Lahir tambah stres lagi, diapakno anak ini. Dan setelah lahir, karena peraturan pembunuhan itu masih berlaku, Musa dimasukkan ke dalam peti pandan dan dikintirno di sungai. Seorang anak bayi yang baru lahir, saudaraku ya, itu butuh kehangatan kasih ibu, butuh lindungan, butuh dekapan ibu. Tapi hari itu Musa, entah hari keberapa dari kelahirannya, dimasukkan ke peti pandan dan kemudian Musa dikintirno di sungai. Dingin, sendiri, dan tentu seorang anak nalarnya juga pasti merasa sekitarnya itu bahaya. Dia cari hangatnya ibunya, ndak ada. Dia cari perlindungan, ndak ada. Hanya kakaknya Miriam yang mengikutinya dari jauh. Sampai ditemukan di sungai itu oleh putri Firaun. Beruntung ya, karena kemurahan Tuhan, Musa diambil anak angkat oleh putri Firaun dan diserahkan kepada ibunya untuk disusui. Artinya Musa mengalami perubahan demi perubahan. Hari itu ketika dia mendambakan hangatnya pelukan ibu, dia kembali mendapatkannya. Tapi setelah lepas susu, saudaraku, Musa kembali dipindahkan dari tengah-tengah kalangan orang Ibrani, kembali pindah ke tengah-tengah kalangan anak-anak kerajaan. Di sana dia dididik secara kerajaan dan tentu saja mengalami perubahan. Sampai jadi besar, tentu ibunya mengatakan kepada Musa, "Kamu anakku, kamu orang Ibrani, kamu bukan orang Mesir." Jadi ketika Musa ada di tengah-tengah pangeran-pangeran Mesir, ya, pangeran yang lain tentu juga tahu ada ejekan-ejekan, dan Musa sendiri juga merasa terjepit. Itu sebabnya ketika dia keluar jalan-jalan, dia lihat bangsanya didera oleh tentara Firaun, dia membela dan membunuh. Namun berapa hari kemudian ketika dia hendak melerai orang-orang Israel, budak-budak itu yang bertengkar, orang Israel itu berteriak, "Kapan kami angkat kamu jadi hakim atas kami? Akan kami bunuhkah kamu seperti kamu membunuh orang Mesir?" Wah, Musa jadi takut. Akhirnya Musa lari minggat karena Firaun hendak membunuh dia. Saudaraku, perubahan-perubahan drastis terjadi berulang kali dalam hidup Musa, ya. Dan di kandungan
ada traumatik, ya, di lahir mengalami ketakutan karena dibuang, kemudian kembali ke pelukan ibu, kemudian saudaraku dia sadar bahwa dirinya orang Ibrani, tapi dia dipindahkan di tengah-tengah lingkungan pangeran-pangeran yang lain yang tentu juga membuli dia. Akhirnya dia kembali ke bangsanya dan membela bangsanya, tapi bangsanya juga tidak menerima dia, sampai akhirnya dia pindah, lari jadi DBU, ya. Jadi ini pemicu yang cukup kuat bagi Musa, punya background, punya akar, punya landasan yang ya tentu saja orang akan punya karakter berdasarkan juga tidak jauh-jauh, tidak lepas jauh daripada asal akarnya. Saudara, mungkin hari ini engkau juga adalah orang yang gampang panik, gampang takut. Mungkin karena masa kecilmu engkau banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Seorang anak pada saat di daerah Jember sana, pada saat zaman Jepang, mereka lari, anak ini lari naik ke atas pohon, dan orang Jepang, tentara Jepang waktu itu membunuh ayahnya dan ibunya di depan mata kepalanya yang ada di bawah pohon itu. Waduh, anak ini trauma dan gagap, tidak bisa bicara, saudaraku, sampai segedenya dia juga sangat takut untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Musa ini, saudaraku, mengalami banyak hal-hal traumatik, sehingga kalau hari itu dia mengalami ancaman kembali, karena diancam orang Israel pada saat dia membela, itu aja dia minggat. Nah, hari ini, hari di ayat yang kita baca hari itu, di mana Musa ini, saudara, diancam hendak dilempari batu, dimarahi oleh orang Israel yang ganas, liar, budak yang baru saja bebas. Saya yakin ya, secara manusiawilah kalau Musa ini jadi panik. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Nama Musa artinya diangkat dari air, dan memang kenyataannya dia diangkat dari air, saudaraku. Air itu berbicara tentang benda yang tidak berbentuk. Air itu sesuatu yang mengalir, ya, artinya berubah-ubah. Keadaan itu selalu berubah, tidak ada keadaan tetap dari zaman dulu sampai sekarang. Dan keadaan itu berubah-ubah, bahkan air sungai itu ada arus, ada bahaya, binatang buas, mungkin buaya dan lain sebagainya. Berbicara tentang adanya gelombang kehidupan. Saudaraku, kalau hari ini kita mengalami gelombang pasang, di mana pandemik, di mana situasi yang tidak kondusif untuk ibadah juga merasa sulit, yakinlah bahwa bukan hanya Musa yang diangkat dari air, tapi kita juga adalah Musa-Musa secara rohani. Orang yang diselamatkan dari gelombang persoalan kesukaran dunia yang sedang terjadi. Orang yang diamankan oleh Tuhan dari ancaman-ancaman situasi keadaan. Saudara, biarlah kita ini mau sadar, ya. Jadi jelas, kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan.
Tuhan ingatkan Musa, jangan teriak-teriak. Tapi saudaraku, di tengah ketakutan Musa, Tuhan suruh Musa ini memerintahkan kepada orang Israel untuk jalan. Apa ya, ndak marah gitu orang Israel, jalan terus nyemplung ke laut gitu saudaraku ya. Jelas laut masih terbentang di depan mereka, tapi jelas Tuhan memerintahkan Musa. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit dicerna oleh akal, dan memang cukup riskan. Bisa-bisa orang Israel tambah marah, tapi itulah perintah Tuhan. Saudaraku, orang yang menjalankan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, orang itu yang akan diselamatkan dan terima mujizat Tuhan. Apa kelebihannya Daud dari Saul? Daud selalu bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud selalu berkata-kata yang luar biasa di tengah keadaan yang sangat tidak menentu, di tengah ancaman. Daud ini tetap teguh. Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saul adalah orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan dan dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika Samuel bilang harus tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, wah, secara logika Saul tidak bisa nerima karena Samuel terlambat dan orang Israel sudah berserak-serak, maka Saul menaikkan mempersembahkan korban. Demikian juga ketika harus membasmi semua orang Amalek, Saul juga tawar-menawar dan berbantah-bantah dengan Tuhan. Berbeda dengan Yunus yang minggu lalu kita bahas. Yunus tidak perlu bantah-bantah, ya mungkin sesuai dengan karakternya. Yunus ini tidak sampai bantah saudaraku ya, tapi Yunus tidak setuju dan Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus menolak. Dia tidak bantah-bantahan sama Tuhan. Dia tetap mengaku menjadi orang yang takut akan Tuhan, tapi dia bukan orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia berangkat ke Tarsis, dan dia sementara Tuhan menggoncangkan laut, tidak panik sama sekali, saudaraku ya. Dia beriman untuk hal-hal tertentu, tapi dia bukan orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia orang bukan membantah, tapi dia juga bukan orang yang melakukan. Artinya dia adalah orang yang menentang kehendak Tuhan. Saudaraku, berbantah dengan Tuhan, menentang kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Mana yang nasibnya paling bagus? Mana yang hidupnya terberkati? Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Yunus adalah orang yang menentang kehendak Tuhan di zamannya. Dan Saul adalah orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan di zamannya. Di zaman ini, adakah Anda mau menjadi orang yang berbantah dengan Tuhan? Adakah engkau tidak berbantah, tapi menentang dan tidak melakukan dan menentang kehendak Tuhan? Atau di zaman yang sekarang ini, engkau mau jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan? Musa di zaman itu adalah orang yang walau riskan, walau tidak masuk di akal,
dia adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ketika Musa, Tuhan perintahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Tuhan negor, Tuhan ingatkan Musa, jangan teriak-teriak seperti itu. Artinya, jangan panik, ya, jangan panik. Saudaraku, 1 Petrus 4 tadi katakan, kuasai diri dan jadi tenang supaya engkau dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Korintus 16 ayat 13. Di situ katakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Inilah sebetulnya firman yang Tuhan katakan kepada Musa. Berjaga-jaga, bersiaga. Keadaan memang bisa berubah-ubah. Ancaman memang bisa ada di mana-mana. Gelombang pasang itu bisa menerjang kapan aja. Tapi tetap teguh dalam iman. Bersikap sebagai laki-laki. Artinya, ya bedalah perempuan laki-laki, seberani-beraninya perempuan. Saudaraku, saya ini termasuk orang yang lumayan berani. Kalau setir ya banter. Tapi saudaraku, kalau setir sama-sama di tol gitu, ya, kalalah tenangnya sama orang laki-laki. Saya, suami saya kalau setir nggak banter, saya dalam kota banter. Tapi kalau di tol ya, lebih tenang, lebih antep gitu ya. Saya yakin ya, perempuan ya tetap perempuan, sudah punya karakter perempuan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan bisa bersikap teguh, tetap kuat. Tuhan ngomong sama Musa, jangan gopoh, jangan panik, tetap tegap, tetap kuat. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun Musa ucapannya kepada orang Israel ngomong, hari ini yang orang yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Kamu tidak usah perang, Tuhan yang berperang. Tapi sebetulnya hatinya sendiri berdegup. Jantungnya berdebar-debar. Bukan karena keadaan banyak orang, tentara orang Mesir itu. Tapi juga berdebar karena ancaman orang Israel. Orang Israel ini dipimpin tidak mendukung pemimpinnya, tapi terus meneror. Hati-hati saudaraku ya, di akhir zaman kita ini jangan jadi orang yang meneror pemimpin. Jangan jadi orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau jadi Musa, kita mau jadi Daud di zaman yang sekarang ini. Ya, zaman kita hidup. Kalau kita ngomong zaman lalu ya percuma. Atau yang akan datang. Sekarang ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan tidak bilang yang lalu atau yang akan datang kamu harus tegap, harus taat. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa, jangan teriak-teriak seperti itu. Tenang, kuasai diri, lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu ayat lanjutnya, saudaraku ya, ayat lanjutnya itu dikatakan di ayat yang ke-16. Dan engkau setelah ditegur, ojo gopoh, ojo panik. Kamu lek gopoh, kamu lek panik, bisa melakukan kesalahan yang fatal dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saudaraku, Tuhan memerintahkan setelah tenang bukan cuma berdiam diri. Ayat 16 dikatakan, engkau angkatlah tongkatmu. Angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya supaya orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengahnya. Engkau angkatlah tongkatmu. Jadi firman Tuhan, saudaraku ya, berbicara mengenai apa?
Satu, sikap setelah tidak panik. Sikap apa? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang masih ada padamu? Ingat 2 minggu lalu kita bahas tentang janda nabi yang minyaknya, yang cuma ada minyak di rumahnya, tapi justru Tuhan bekerja tidak jauh-jauh, tidak suruh cari yang tidak ada, yang masih ada padamu. Hari ini apa yang masih ada padamu? Mungkin sedikit harapan karena engkau berpegang pada firman, sedikit harapan karena engkau pegang janji Tuhan. Ya, itulah tongkat ada di tanganmu. Apa yang ada di genggamanmu, apa yang sedang engkau pegang. Ya, tentu saja hari-hari ini kita pegang janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan diluputkan, kita akan dibebaskan di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang merambah mendunia. Krisis terjadi di mana-mana. Kita pegang janji Tuhan. Singa muda boleh mati kelaparan, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan tetap dapat pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi Musa pegang. Ya. Pertama, apa yang ada di tanganmu? Tentu saja tongkat. Tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat itu kalau zaman dulu, saudaraku, sekarang ini ada lampu, ada ini, orang nggak pakai tongkat. Zaman dulu orang jalan kalau waktu malam, saudara, tongkat ini dipakai untuk menjajaki situasi yang ada di depannya. Dan kalau aman, dia jalan. Artinya tongkat ini penunjuk jalan. Bukan hanya penunjuk, tongkat ini pengarah jalan. Setelah aman, tok 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 tok, oh gini. Oh apa, di depan ini tidak ada lubang, tidak ada bolongan gitu, saudaraku ya. Lalu berjalan. Berbicara tongkat, penunjuk jalan, pengarah jalan. Firman Tuhan adalah penunjuk jalan dan pengarah jalan. Genggam kuat-kuat janji Tuhan. Jangan seperti 10 pengintai ketika mereka melihat orang enak gede-gede, mereka bilang kita jadi seperti belalang. Tapi jadilah seperti Yusuf dan Kaleb yang berpegang kepada janji Tuhan. Mereka memang besar, tapi kita akan menang karena Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itu pegangan. Jadi tongkat, pegang itu. Selebihnya setelah pegang janji Tuhan, saudaraku, ini dikatakan oleh Tuhan, belahlah laut dengan mengangkat tongkat yang ada di tangan. Orang yang membelah laut itu artinya memerintahkan kepada laut untuk terbelah. Dia duduk, dia ada di jauh, enggak, saudaraku, dia pasti berdiri di tepi laut kosong, berdiri tegak, dan dengan tongkat di tangan yang harus diangkat, ya, berdiri tegak menghadapi laut yang membentang di hadapan kita. Jangan lari dari kenyataan. Kesukaran apa, persoalan apa, gelombang yang model bagaimana, berdiri hadapi tadi 1 Korintus 16 ayat 13. Bersikap seperti laki-laki, berdiri tegap. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Tentu Musa mentaati, itu sebabnya kita secara sejarah melihat, mendengar cerita orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut kosong. Musa berdiri tegap. Hari ini pesan Tuhan kepada kita, sekalipun situasi seperti apa saja, ingat, Musa adalah
diangkat, diselamatkan, diamankan dari situasi yang tidak menentu, situasi yang bahaya, situasi ancaman-ancaman. Kita juga ada janji Tuhan pada kita. Pegang itu. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk diamankan dari tengah-tengah situasi yang menggelobak. Namun sikap kita harus tegap. Hadapi kenyataan itu dengan gagah berani dan pegang janji Tuhan. Bukan hanya berpegang pada tongkat, tapi tongkat ini diangkat tinggi-tinggi. Tentu saja diangkat tinggi bukan cuma gini, tapi diarahkan, ditunjukkan, menunjuk kepada laut kosong itu. Dan di mana ditunjuk, disitulah laut itu terbelah. Saudara, mengangkat tinggi-tinggi itu berbicara mengenai menjunjung tinggi. Kita bukan hanya berpegang kepada janji Tuhan, tapi kita menghormati firman Tuhan. Kita menjunjung tinggi janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan langit, bumi, dan seluruh isinya bisa lenyap. Tapi satu noktah, satu titik saja dari firman Tuhan tidak pernah berubah kekuatan dan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Zaman Musa dulu, zaman sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Ada janji Tuhan pada kita. Junjung tinggi, hormati itu, hargai itu. Saudaraku ya, angkat tongkatmu, tunjuk kepada masalahmu, pada persoalanmu, pada ancaman, pada sesuatu yang membentang, menghalangi agar rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup. Padamu, padaku ada rencana Tuhan yang indah. Pada orang Israel ada rencana Tuhan yang indah. Apa? Yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada kemenangan demi kemenangan dari bangsa-bangsa yang dilewatinya. Pada kita ada janji Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Hari yang diwarnai dengan kemenangan. Tapi saudaraku, untuk bisa menang ada peperangan. Itu sebabnya berdiri tegap, hadapi kenyataan dengan kuat, pegang janji Tuhan, junjung tinggi janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Segala sesuatu bisa berubah, janji Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan janji Tuhan, firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Saudara, oleh firman, langit yang tidak ada jadi ada. Oleh firman, bumi yang tidak ada jadi ada. Segala sesuatu dicipta oleh kuasa firman. Jadi kalau kita junjung tinggi, hormati firman Tuhan, hormati janji Tuhan, maka kita akan mendapatkan manfaat daripada kuasa Tuhan. Sungguh, saya tidak tahu sikap Anda saat ini. Mungkin Anda leyeh-leyeh, mungkin. Tapi saya lihat di film-film silat, saudaraku ya, kalau seorang pesuruh dari kota raja datang bawa surat untuk dibacakan di daerahnya, maka baik pembesar atau siapa saja yang ada di daerah itu yang sempat mendengar pembacaan surat kaisar, saudara, mereka sujud, mereka tunduk. Saya hari ini tidak minta Anda sujud dan tunduk, saudara, tapi setidaknya punyailah sikap menghargai. Duduk dengan baik. Adakah Anda hormat kepada Tuhan? Anda merasa ketika firman ini ditaburkan, diberitakan, Tuhan hadir di tengah-tengah Anda. Dan kalau Tuhan hadir di tengah Anda, bagaimana Anda bersikap menghargainya?
Ya. Musa berdiri tegap, Musa memegang kuat-kuat tongkatnya. Kalau tongkat ini tidak dipegang kuat ya ceblok, saudaraku ya. Dan Musa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkan tongkatnya kepada laut yang membentang di hadapannya. Dan berkata kepada orang Israel, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Berkata kepada orang Israel, menyeberanglah. Menyeberang apaan? Musa berani berbicara menyeberanglah. Karena Musa tahu ketika dia melakukan perintah Tuhan, ketika dia mengangkat tongkatnya dan mengarahkan kepada bentangan laut Kolsom seturut dengan perintah Tuhan, maka laut itu pun terbelah. Dan sesuai janji Tuhan, orang Israel akan berjalan di tempat yang kering. Luar biasa, saudaraku ya. Hari ini mungkin ekonomimu terpuruk amat sangat, sehingga engkau tidak bisa melihat masa depan, hari esok. Ya, apa mau dipikir, keadaan sekarang ini seperti ini. Dan bahkan nyawa manusia seperti tidak ada harganya. Hari ini sehat, besok lusa kena COVID, saudaraku ya. Dan banyak hal dampak daripada pandemik ini, banyak hal-hal negatif bisa terjadi dalam hidup setiap orang, baik itu orang kaya, orang miskin, atau siapa saja. Tapi ingat, pada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, pada kita, orang-orang yang punya janji Tuhan, kita ini ada dalam jaminan Tuhan. Sehingga saudaraku, kita harus bersikap seperti burung onta yang katanya Ayub tidak diberi hikmat oleh Tuhan untuk melihat bahwa pedang itu bahaya, bahwa keadaan di depan itu bahaya. Ayub 29, Ayub 39 ayat yang ke-22. Ini pernyataan, kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Artinya tidak pernah cemas, tidak pernah panik, tidak pernah tawar hati, tidak pernah putus asa. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Sungguh, saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita harus punya sikap seperti Musa. Tadinya boleh kita takut, tadinya boleh kita panik, tapi ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan bilang apa yang masih ada di tanganmu, tongkat, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Dengar, tenang supaya engkau bisa dengar petunjuknya, tenang supaya engkau bisa berjalan di arah yang ditunjukkan kepada Tuhan, supaya tidak salah arah, supaya tidak digeser. Tenang. Dan bukan hanya tenang, saudaraku, tapi kita ini pegang erat-erat. Setelah itu kita hormati, kita hargai. Memang dia pantas dihormati, pantas dihargai, saudaraku. Tidak ada langit kalau tidak karena firman diucap. Tidak ada bumi tempat kita berpijak kalau tidak ada firman yang diucap. Tidak ada hari ini kita kalau tidak ada Tuhan memberikan janji firman-Nya kepada kita sekalian. Jadi saudaraku, mari jangan biarkan dirimu terlena. Jangan seperti orang Israel, orang budak yang baru lepas, panik. Kalau sudah panik, marah. Siapa aja yang ada di dekatnya dimarahi. Saya pernah punya teman, saudara. Dia itu bekas operasi ini, operasi itu. Lalu sekali waktu dia jalan kebentur, tempat operasinya itu kebentur.
pintu. Wah, dia panik, takut penceng lah, takut jahitannya jebol lah. Saya pas ada di sebelahnya, diantem saya ini saudaraku ya. Nah, itu loh, merugikan. Hari-hari ini kalau kita panik, kita bisa salah langkah. Saya pernah panik saudaraku ya. Anda ingat kepanikan orang-orang ketika baru pandemik, borong supermarket jadi penuh, diborong. Akhirnya harga barang jadi naik, barang jadi kosong. Padahal kalau biasa-biasa saja enggak apa-apa. Ada banyak kepanikan, dan dari kepanikan banyak dampak negatif saudaraku ya. Jadi itulah sebabnya kita enggak boleh panik. Kita ingat pada kita ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah punya kuasa di atas segala-galanya. Kita hormati Tuhan, kita hargai Tuhan. Kita mau jadi Daud akhir zaman. Kita mau jadi Daud zaman sekarang. Kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman di era pandemik ini. Dan kita tahu ketika kita menjadi pelaku firman, maka semua keadaan boleh ada ancaman di sekitar, tapi ada kuasa firman yang mengadakan pembelaan. Saudaraku, ketika ada Goliat di depan, semua takut. Tapi Daud orang yang berpegang pada firman, orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia tidak takut. Goliat boleh besar, tapi dia tahu dalam nama Tuhan dia akan hadapi Goliat ini. Orang-orang takut, saudara. Tapi Daud katakan, dengan nama Tuhan aku akan hadapi dan bunuh engkau. Kita akan kalahkan persoalan, kita akan kalahkan apa saja. Seperti istri Nabi yang mengalahkan kesukaran ekonomi. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Dan banyak yang lain. Seperti Yosafat yang mengalahkan Aram. Saudara, hanya dengan puji-pujian, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan suruh Yosafat diam di lembah pujian, memuji-muji Tuhan. Engkau berdiam saja, memuji Tuhan, pujilah Tuhan, angkat pujian. Maka musuh yang ada di depanmu akan bunuh-bunuhan sendiri. Tuhan yang menghadapinya. Kepada orang Israel ini juga, saudaraku ya, di ayat yang kita baca tadi. Tapi engkau, ya itu kepada Musa, ya kepada Musa, ya yang kepada orang Israel, engkau diam saja. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya, you keep your mouth shut. Diam. Tutup mulutmu. Artinya jangan buat keresahan. Kalau engkau mengumbar keresahan, meresahkan banyak orang, membuat jadi ras di mana-mana. Tutup mulutmu. Kuasai diri. Kalau tidak bisa berkata-kata yang memuji, jangan berkata-kata yang melemahkan iman. Amin. Ini orang Israel ini melemahkan iman, saudaraku ya. Coba Anda baca di terjemahan The King James. Itu dikatakan, kamu tutup mulutmu. Tutup mulutmu dan berdiam diri. Kalau engkau bisa seperti Yosafat mengajak semua memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, seperti Musa mengangkat tongkatnya di atas laut Kolsom yang membentang, maka saat ini mari pujilah Tuhan. Angkat tinggi-tinggi martabat Allah dalam hidupmu. Hormati Dia dengan sikap hidup, maka segala persoalanmu akan selesai. Ayat penutup Kolose 1 ayat yang ke-23.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh dunia. Yang Paulus katakan, yang aku ini sudah menjadi pelayannya. Ya, terjemahan bebasnya, kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak goncang. Jangan mau digeser ke kanan atau ke kiri dari berita Injil, dari janji Tuhan, dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan. Jalankan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Seperti yang kamu dengar, firman yang sudah diberitakan, Alkitab, firman Tuhan, kamu pegang, bertekun di dalamnya, berteguh di dalamnya, dan engkau akan memperoleh segala mujizat. Jangan takut, sekali lagi, jangan panik, tinggal tenang dan percaya apa yang ada di tanganmu. Pegang janji Tuhan, hormati Dia, tinggikan Tuhan, dan atasi, hadapi gelombang pasang yang membentang di depan untuk menghalangimu. Ingat, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti terjadi. Rencana Tuhan dalam Yeremia katakan, bukan rencana kecelakaan, bukan, tapi rencana masa depan yang cerah, damai, sejahtera, sukacita. Padamu ada hari depan yang sangat bagus yang Tuhan sudah rencanakan untukmu. Dan rencana Tuhan yang akan digagalkan oleh iblis. Jangan kerjasama dengan iblis, tapi bekerja samalah dengan Tuhan. Seperti Saul, rencana Tuhan atas hidupnya digagalkan oleh Saul karena sikapnya yang tidak kooperatif dengan Tuhan. Tapi mari kita mau jadi seperti Daud. Jangan juga seperti Yunus, sepertinya tidak berbantah-bantah, tapi di luar kesadarannya dia bilang dia orang yang takut akan Tuhan, tapi dia tidak kooperatif dengan Tuhannya. Dia menentang, dia melakukan yang berlawanan dengan yang Tuhan suruh. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi jauh ke Tarsis. Dampaknya dia tidak dapat apa-apa. Jangan seperti ayat yang dituliskan, tanda Nabi Yunus, mujizat Nabi Yunus yang diperoleh oleh orang-orang zaman ini. Tapi kita mau memperoleh pemeliharaan Tuhan seperti Tuhan memelihara Daud. Demikian juga Tuhan memelihara kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajari kami menghormati Tuhan. Ajari kami menghargai Tuhan. Ajari kami menjunjung tinggi janji Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa atas kami. Waktu boleh terjadi pandemik seperti gelombang air, Musa boleh ditaruh di atas gelombang air. Kami boleh hidup di tengah-tengah suasana pandemik, tapi kami tahu tangan kuasa Tuhan akan mengangkat kami dan menjadikan kami aman dalam pelukan kasih sayang Ibu, kasih sayang kuasa Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan menjadi kita, menjadi anak-anak raja, menjadi pangeran-pangeran seperti Musa. Demikian akan terjadi seperti kita. Tuhan mengutus kita untuk menyelamatkan banyak bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, seluruh rekan-rekan sepelayanan. Tuhan menghargaimu, rekan sepelayanan. Engkau adalah Musa-Musa zaman now. Engkau adalah Daud-Daud zaman sekarang. Ayo kita
kita galakkan roh taat akan Tuhan. Kita galakkan untuk menghormati firman Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita bukan hidup hanya oleh roti saja, tapi kita hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Dan pada firman itu dijanjikan Tuhan memberikan kuasa kepada ciptaannya yang serupa dengan Dia untuk menguasai langit, bumi, dan seluruh isinya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati usahamu, pekerjaanmu. Kalau engkau mengalami kesukaran ekonomi, dipulihkan oleh karena sikapmu menghargai Tuhan. Kalau engkau sakit, disembuhkan. Kalau engkau sedang dalam persoalan, laut Kolsam itu akan terbelah, akan ada jalan keluarnya. Akan ada tempat kering di mana engkau memijakkan kakimu untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Ia maha kuasa dan kekuasaannya melampaui segala kuasa yang ada. Biar kita sekalian boleh menikmati kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkenan kepadanya. Tuhan.